Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Urban, Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana, serta seluruh rekan yang saya banggakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam sharing knowledge for applicability atau sakti hari ini Jumat tanggal 8 Juni 2026. Selamat beri salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat sabda. Amin. Sebelum kita mulai sakti kali ini, izinkan saya membacakan tata tertib terkait dengan kelancaran Zoom kita saat ini. Pertama, mohon pastikan mikrofon telah berada dalam keadaan mute selama pemaparan materi. Kedua, peserta disarankan untuk menyalakan kamera atau on cam dengan menggunakan virtual background resmi yang telah disediakan. Ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan selesai. Pemaparan kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chatbox atau menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar hukum pelaksanaan evaluasi manajemen risiko adalah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2003 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dan kedua, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50/278 2006 tentang pembentukan struktur pengelolaan risiko dan Komite Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta PKPT Inspektorat tahun 2026. Perlu kita sampaikan juga bahwa kondisi real MR kita saat ini adalah pada skor 2,8 pada level 2, dan itu memang perlu perhatian kita bersama untuk gimana kita bisa memperbaikinya. Kemudian dalam teknis pelaksanaan evaluasi ini nantinya itu eh, kita dasarkan kepada keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat nomor 700/30 SK strip INSP garing 2004 tentang pedoman evaluasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kita akan menggunakan scorecard evaluasi atas manajemen risiko. Untuk tahap awal, itu kita telah mengirimkan surat dari Sekretaris Daerah tertanggal 18 Juni 2006 kepada seluruh perangkat daerah tentang pelaksanaan evaluasi MR dan dimintakan PWD mengunggah dokumen pada link yang telah disediakan. Baik, untuk mengaktifkan waktu, kita akan disediakan materi terkait dengan tentang kebijakan manajemen risiko pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tata cara pengisian. Kemudian kita akan sama mempelajari tentang scorecard evaluasi atas manajemen risiko yang akan disampaikan oleh sumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Firdan Tarif. Beliau sudah beberapa kali memandu kita untuk pelaksanaan MR dan SPP di Pemprov Sumatera Barat sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya. Kepada Ibu Firdan Tarif, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan pelaksanaan tugas kita berikutnya yaitu evaluasi manajemen risiko. Mungkin sama-sama kita merefresh kembali atau mengulang kembali terkait dengan proses atau pelaksanaan daripada evaluasi manajemen risiko. Mungkin langsung ke materi saja. Minta tolong Amirul yang untuk sharing materi itu saya yang sharing atau lewat Amirul ya, Val? Wah, Bisa dari PKA, dari langsung klik kakak. share aja Kak. Iya. Oh gitu, ya. Oke. Udah nampak? Udah nampak, Bang? Nampak nggak? Elah Kak, cuman di Zoom aja Kak biar jale Kak. Baik, mungkin sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu, pada tanggal 2 Juni
2026 yang lalu itu sudah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan manajemen risiko itu kepada seluruh perangkat daerah. BIMTEK ini diselenggarakan oleh Bapeda bersama dengan Inspektorat, di mana dalam sosialisasi tersebut kami meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen manajemen risikonya. Jadi untuk dokumen manajemen risiko ini ada kertas kerja yang harus dilakukan pengisian oleh OPD. Mungkin sebelum masuk ke tahapan penilaian evaluasi scorecard, mungkin kami menjelaskan sedikit terkait dengan form-form dari atau kertas kerja yang dilakukan pengisian oleh OPD. Untuk di sini ada 10 kertas kerja yang harus diisi oleh OPD. Yaitu yang pertama yaitu terkait dengan penetapan konteks risiko strategis OPD. Dalam form ini di sini lakukan pengisian terhadap tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama berdasarkan renstra daripada OPD. Nah, di sini OPD menetapkan tujuan dan sasaran strategis daripada OPD-nya. Sasaran strategis ini dikaitkan dengan sasaran strategis Pemda. Nah, jadi di sini OPD nanti mengisikan sasaran strategis dan IKU-nya. Kemudian di form 2 itu penetapan risiko operasional OPD. Dalam penetapan konteks risiko operasional OPD ini kami meminta kepada OPD untuk melakukan atau mengidentifikasi subkegiatan mana yang dilakukan identifikasi risiko yang mendukung tujuan dan sasaran strategis daripada OPD tersebut. Nah, kemudian beberapa pertanyaan mungkin daripada OPD, apakah gaji dan tunjangan atau program penunjang itu dilakukan identifikasi risiko. Untuk di OPD teknis itu kami menyarankan untuk di program penunjang itu tidak dimasukkan di dalam identifikasi risiko. Penetapan risiko operasionalnya. Namun untuk di OPD seperti itu di biro, itu ada beberapa kegiatannya itu ada di program penunjang dan itu mungkin bisa dimasukkan di dalam penetapan risiko operasional OPD nantinya. Kemudian untuk di form 3 ini terkait dengan identifikasi risiko strategis OPD. Di sini diminta kepada OPD untuk mengisikan tujuan atau sasaran strategisnya, kemudian indikator kinerjanya, dan OPD diminta untuk mengidentifikasi resiko-resiko strategis yang ada di OPD. Resiko strategis di OPD ini tentunya terkait dengan pencapaian daripada tujuan dan sasaran strategis OPD. Selain melakukan identifikasi resiko, kita juga melakukan identifikasi terhadap sebab dan dampak atas resiko yang sudah diidentifikasi oleh OPD. Mungkin bisa dilihat di sini diisikan resiko, Kak, kemudian ada ya Pak. mungkin bisa di zoom Kak layarnya iya. kecil. Oke. Ya, kalau di kertas kerja form 3 ini OPD mengisi risiko strategisnya, kemudian sebab dan dampaknya. Untuk di risiko di sini ada uraian di sini diisikan nanti daftar risiko atau identifikasi risiko strategis OPD, kemudian kode risiko. Nah, kode risiko ini Pemprov belum mengatur belum mengatur terkait dengan kode risiko. Nah, berdasarkan hasil BIMTEK kemarin itu Bapeda itu menyarankan atau menyerahkan kepada OPD terkait dengan kode risiko nantinya. Cuman yang pastinya mungkin untuk persamaan kita saja, kalau untuk di kode risiko nantinya itu ada RSO, itu kita risiko strategis OPD, kemudian ada risiko operasional OPD ROO. Kemudian ada nanti risiko kemitraan OPD dan ada nanti risiko fraud OPD. Mungkin untuk persamaan nanti itu saja nanti kita samakan ke OPD. Kemudian terkait dengan kode risiko di belakangnya itu nanti kita serahkan kepada OPD bagaimana cara penomoran daripada risikonya. Kemudian ini pemilik risiko, biasanya kalau untuk di sasaran strategis itu pemilik risikonya adalah eselon 2-nya. Kemudian di sini diisikan sebab dan sumbernya. Kemudian C atau UC itu kontrol atau uncontrol bisa
Kemudian ini dampak diisikan uraian dampak terhadap resikonya, kemudian pihak yang terkena atas resiko tersebut. Kemudian selanjutnya form 4 yaitu identifikasi resiko operasional. Kalau di form 3 itu tadi kita melakukan identifikasi terhadap risiko strategis operasional. Di dalam identifikasi risiko operasional ini kita menggali risiko-risiko berdasarkan subkegiatan yang dimunculkan oleh OPD nantinya pada form 2 pada penetapan risiko operasional. Nah, nanti berarti acuannya untuk di form 2 sama form 4 itu risiko yang dimunculkan di form 4 itu harus sesuai dengan subkegiatan yang dimunculkan oleh OPD pada form 2 atau yang sudah ditetapkan oleh OPD pada penetapan risiko operasionalnya. Kemudian ini risikonya sama dengan form 3 tadi, diisikan risiko, sebab, dampak. Kemudian lanjut di form 5. Form 5 yaitu hasil analisis risiko. Pada hasil analisis risiko ini OPD diminta untuk memasukkan risiko strategis dan risiko operasionalnya. Kemudian risiko kemitraan. Kemudian dilakukan pengisian kode risiko. Kode risiko ini sama tadi dengan sejalan dengan kode risiko yang dimunculkan pada form 3 dan 4. Kemudian dilakukan analisis risiko. Analisis risiko ini kita OPD diminta untuk memberikan scoring skala dampak 1 sampai 4 dan skala kemungkinan 1 sampai 4. Jadi kemudian skala risiko. Kalau skala risiko berarti perkalian antara skala dampak dengan skala kemungkinan. Itu nanti hasilnya skala risiko. Berdasarkan pergub dari pengelolaan manajemen risiko, itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan skala dampak itu 1 sampai dengan 4 dan skala kemungkinan itu 1 sampai dengan 4. Jadi OPD pastikan bahwasannya nanti mungkin OPD dalam menyusun analisis risikonya itu rank daripada skala dampak dan kemungkinannya yaitu dengan 4. Buat berdasarkan dari hasil analisis risiko tadi. Jadi di hasil analisis risiko tadi sudah OPD sudah memberikan skala risiko dari risiko strategis dan risiko operasionalnya serta risiko kemitraan dan risiko fraud nantinya. Di risiko prioritas ini nanti OPD mengurutkan risiko-risiko mana yang menjadi prioritas atau risiko yang memiliki skala risiko yang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Cuman dalam pengisian form 6 ini kemarin disampaikan bahwasanya OPD memunculkan resiko-resiko yang di atas daripada selera risiko. Jadi maksudnya kalau di dalam manajemen risiko, di dalam identifikasi risiko itu ada namanya nanti penetapan selera risiko atau risiko yang bisa diterima. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sudah menetapkan skala risiko yang diterima yaitu adalah 1 sampai 8. Ini mungkin Bapak Ibu. Ini penetapan skala risiko ini ditetapkan di RPJMD. Jadi skala penetapan selera risiko Pemprov. Nah ini. Jadi skala risiko Pemprov itu risiko yang dapat diterima yaitu rentang 1 sampai dengan rentang 8. Jadi ketika risikonya itu rank 1 sampai dengan 8, kemarin untuk di risiko prioritas berarti nanti tidak dimasukkan di dalam form risiko prioritas. Jadi yang masuk di risiko prioritas nanti adalah yang risikonya tinggi dan sangat tinggi. Itu 9 sampai dengan 16.
Kemudian ini pengisiannya sama, pemilik risiko, kemudian penyebab dan dampak. Kemudian lanjut di form 7. Form 7 ini itu penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan. Jadi OPD di sini mengisikan risiko prioritasnya, kemudian uraian pengendalian yang sudah ada. Misalnya uraian pengendalian yang sudah ada ini, misalnya mereka sudah memiliki SOP. Nah, berarti mereka mengisikan di sana pengendaliannya ada SOP. Kemudian kalau celah pengendalian ini kemungkinan celah atau risiko yang masih muncul ketika pengendalian tersebut sudah ada. Misalnya kalau terkait dengan ketepatan dalam dalam penyelesaian laporan. Di sana kita sudah ada uraian pengendalian yang ada yaitu SOP. Tetapi masih ada celah pengendalian di mana ya itu bahwasanya SOP tidak diimplementasikan atau SOP tidak dilakukan pemantauan. Sehingga masih ada perlu pengendalian yang harus dilakukan oleh OPD. Sehingga pengendalian yang harus dilakukan itu diisikan lagi di kolom rencana tindak pengendalian. Berarti OPD harus membuat lagi rencana tindak pengendaliannya. Kemudian di sini diisikan pemilik atau penanggung jawabnya, kemudian dan target waktu penyelesaian daripada pengendalian atau RTP tersebut. Selanjutnya itu di form 8. Form 8 nanti OPD mengisi rancangan. Jadi di form ini merupakan rencana pemantauan. Jadi seharusnya di form ini merupakan form yang diisikan oleh OPD pada saat awal penetapan daripada risikonya. Karena sifatnya ini rancangan, jadi ini OPD membuat atau menyusun rencana kapan waktu pelaksanaan pemantauan daripada risiko tersebut. Kalau di Pergub itu dijelaskan bahwasannya OPD itu harus membuat pelaporan secara triwulan. Sehingga seharusnya OPD itu melakukan pemantauan terhadap RTP-nya itu secara triwulan atau secara berkala. Kemudian ini form 9 yaitu realisasi atas pemantauan. Di sini kita membuat realisasi dari rencana pemantauan yang sudah kita buat pada form 8. Jadi OPD sudah membuat rencana, kemudian di form 9 itu dilakukan pemantauan atas rencana yang sudah disusun oleh OPD. Kemudian form terakhir yaitu form monitoring risk event, yaitu pencatatan keterjadian risiko. Jadi ketika OPD melakukan pemantauan, OPD melakukan pencatatan terhadap keterjadian risikonya. Di sana diidentifikasi kapan terjadinya risiko tersebut, atau mungkin bisa jadi risiko tersebut tidak terjadi, tetap dilakukan pencatatannya, apakah terjadi atau tidaknya. Kemudian jikalau terjadi, berarti nanti OPD mengisikan sebab dampak, kemudian rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan, kemudian rencana pelaksanaannya, dan dilakukan pemantauan juga nantinya bagaimana realisasi dari pelaksanaan RTP tersebut. Mungkin untuk di form manajemen risiko ini nantinya yang harus diisikan, kertas kerja yang harus diisikan atau harus dibuat oleh OPD nantinya. Selain itu, setelah pengisian kertas kerja itu OPD di sini diminta untuk menyusun laporan manajemen risiko. Jadi kalau laporan manajemen risiko itu OPD itu menyusun ada 2 laporan, yaitu laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko. Jadi laporan pelaksanaan penilaian risiko itu disusun oleh UPR setelah dilakukan penilaian risiko baik strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional OPD. Kemudian disampaikan kepada gubernur, tembusan kepada sekda, dan unit kepatuhan internal. Kemudian ada laporan yang kedua yaitu laporan berkala pengelolaan risiko. Laporan ini disusun oleh pemilik risiko baik itu tingkat Pemda maupun tingkat strategis ataupun OPD. Untuk laporan berkala pengelolaan risiko ini sendiri juga dilakukan secara triwulan atau tahunan. Triwulan dan tahunan.
Kalau untuk contoh outline, kemarin ketika sosialisasi dan BIMTEK itu BPKP memberikan contoh atau format terkait dengan outline dari laporan pelaksanaan penilaian risiko OPD. Mungkin nanti ketika di evaluasi manajemen risiko nanti, mungkin kita memastikan bahwasannya OPD sudah menyusun laporan pelaksanaan penilaian risiko ini sesuai dengan sistematika atau contoh yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi tersebut. Mungkin itu terkait dengan form-form atau laporan yang harus dibuat oleh OPD nantinya, dan itu yang kita lakukan sebagai bahan evaluasi nantinya oleh inspektorat. Baik, selanjutnya itu masuk ke dalam, atau mungkin di dalam form yang 110 mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin, atau lanjut aja Bang Ege. Halo. Lanjut aja dulu, Fir. Lanjut. Ya. Seperti tidak ada yang bertanya atau ada Bapak Ibu yang bertanya dulu terkait dengan pengisian ini, form ini 110. Ini kan Atau yang kita lanjut OPD, kepada business scorecard ya. Ini yang isi OPD nih, ya? Iya, yang isi OPD Bang. Oke, lanjut. Ya. Oke. Nah, untuk Kita inspektorat lanjut aja atau gitu. Langsung aja ke Bu Vira ke scorecard kalau gitu. Nah, iya, yang scorecard Bang. Jadi untuk dievaluasi manajemen risiko kita sudah memiliki pedoman yaitu SK Inspektur nomor 700/30 SKINSP garing 2024 tanggal 30 Agustus 2024. Jadi dalam melakukan evaluasi manajemen risiko kita menggunakan bantuan scorecard nantinya. Di dalam scorecard ini sudah ada parameter-parameter atau aspek-aspek yang dilakukan penilaian. Mungkin untuk dievaluasi MR sendiri ini rencana pelaksanaan yang kedua yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Terakhir itu kita melaksanakan di tahun 2024. Mungkin sedikit merefresh kembali terkait dengan scorecard atau kertas kerja penilaian evaluasi manajemen risiko oleh AFIP. Di dalam melakukan evaluasi MR ini ada beberapa komponen yang dilakukan penilaian, yaitu yang pertama infrastruktur dan kemudian yang kedua proses pengelolaan risiko. Pada di infrastruktur manajemen risiko ini nanti Kak Vira, ya dari share itunya Kak, paparannya. udah Hah? di-share maksudnya? Masih KKR tuh, masih Oh KKR. masih. Yang tampil masih KKR tadi, Kak. Belum Oh di gitu. close mungkin. Oh iya, tunggu. Karena Oh, berarti semangat. tadi pas ketika menjelaskan outline nggak kelihatan ya outline-nya ya? Enggak, Kak. Belum, Vira. Apel Vira, Itu menggaring-garing Vira, itu aja nampak tadi Vira wajah Vira terlalu kayak nampak. semangat nampaknya. Oh terlalu semangat, iya Bu, saya kirain tampil aja langsung apa yang Vira klik. Wajah Vira saya semua Excel saya nampak tadi ya. Tapi penjelasannya lah paham benar nih. Iya Pak, cuap-cuapnya nampak. Aduh. Ya, ini scorecardnya, udah jelas nampak Bu? Nah, Lahi Vira. ini scorecard dari evaluasi atas manajemen risiko. Jadi kalau di scorecard ini ada dua yang kita nilai, infrastruktur dan pengelolaan risikonya. Kemudian kalau di infrastruktur, di poin pertama yaitu komponen atau aspek yang dinilai, apakah pimpinan telah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan dari manajemen risiko. Di sini kita mintakan untuk panduan wawancara atau observasi nantinya, di sini kita mintakan kepada OPD terkait dengan SK Satgas atau mungkin SK tim pengelola risikonya nantinya. Jadi ketika sudah ada, berarti kita jawab sesuai dengan keterangan jawaban 1, kemudian
jika telah dibentuk, 0,5 itu jika telah dibentuk namun belum diperbarui sesuai dengan tahun anggaran berjalannya. Kemudian kalau 0 jika belum dilakukan atau belum dibentuk daripada struktur MR-nya. Apa nyuruh baru dikirim apa, Dek? Kemudian lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu apakah UPR terdiri dari pegawai yang kompeten. Di sini sama poin penilainya ada nilai 1, scoringnya 1, 0,5 dan 0. Di sini dapat panduan wawancaranya, yaitu kita memastikan bahwasannya UPR atau unit pemilik risiko yang sudah ada di OPD itu sudah pernah mengikuti sosialisasi, BIMTEK atau mungkin sertifikasi daripada manajemen risiko. Untuk terkait dengan UPR ini, komponen pertanyaan ini seharusnya itu OPD itu sudah tersedia atau sudah memiliki pegawai yang kompeten, karena pada saat sosialisasi di Bapeda kemarin itu kami Bapeda dan Inspektorat itu mengundang pemilik risiko atau eselon 3 atau fungsional medianya yang ada di OPD itu sebanyak 3 orang. Mungkin nanti bisa dimintakan, Bapak Ibu mintakan bukti atau dokumen pendukungnya berupa daripada sertifikat mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian lanjut di penilaian, pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan. Di sini di parameternya yaitu ada angka 1, 0,5 dan 0. Yaitu di dokumen pendukungnya bisa kita lihat dari laporan atau notulen rapat daripada OPD. Di sana mungkin bisa kita lihat apakah risiko yang sudah disusun oleh OPD itu menjadi salah satu yang dilakukan pembahasan atau dilakukan rapat bersama di lingkungan OPD-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu sistem informasi manajemen risiko. Nah, kemarin untuk di tahun 2024 ini untuk sistem informasi memang kita menilainya 0 karena Pemprov sendiri itu belum menyediakan dan belum memiliki daripada sistem informasi manajemen risikonya. Kemudian masuk di tahapan proses pengelolaan risiko, yaitu terkait pertanyaan pertama yaitu parameternya telah dilakukan identifikasi kelemahan lingkungan. Di sini kita memastikan bahwasannya OPD itu telah melakukan identifikasi terhadap kelemahan lingkungannya. Jadi kalau sebenarnya kan dari tahun-tahun sebelumnya itu OPD sudah diminta atau untuk menyusun dokumen rencana tindak pengendalian. Nah, sebenarnya kalau di dokumen rencana RTP itu seharusnya OPD sudah menggali dan menganalisa kelemahan-kelemahan lingkungan yang ada di OPD-nya. Mungkin bisa Bapak Ibu nanti salah satu panduannya yaitu mungkin dilihat dari dokumen RTP nantinya. Kemudian lanjut di penilaian risiko. Penilaian risiko, nah ini kita masuk di form-form yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu di penetapan konteks. Sini parameternya yaitu identifikasi identitas pemilik risiko. Jadi di sini kita memastikan bahwasannya form khususnya form 1 penetapan konteks. Ya, kalau di identifikasi identitas pemilik risiko di sini memastikan bahwasannya OPD sudah mengidentifikasi pemilik risikonya. Misalnya seperti tadi kalau risiko strategis itu berarti pemilik risikonya untuk strategis OPD itu biasanya pemilik risikonya yaitu pejabat eselon 2-nya. Kemudian nanti kalau yang divisi risiko operasional itu biasanya melekat di pejabat eselon 3 atau pelaksana teknisnya. Kemudian penentuan periode penerapan MR. Nah, jadi ini nampak nanti di form penetapan konteks itu di sana kan ada tahun pelaksanaan MR. Nah, nanti mau kita melihat dari dokumen form 1 dan 2 nantinya apakah sudah diisikan komponen-komponen tersebut.
Kemudian lanjut di identifikasi sasaran strategis. Ini masih di form 1, yaitu penetapan konteks sasaran strategis. Jadi kita di sini menilai apakah OPD sudah melakukan identifikasi sasaran strategis dengan tepat atau tidak. Jadi untuk jawabannya itu ada 3, rank 1, 0,5 dan 0. 1 itu jika OPD sudah melakukan pengisian atau mengidentifikasi sasaran strategisnya dengan tepat. Kemudian 0,5 jika sebagian tepat. Sebagian tepat ini maksudnya mungkin ada resiko strategis daripada OPD itu tidak dimasukkan oleh OPD ke dalam penetapan konteks risiko strategisnya. Nah, berarti kita nanti menilainya 0,5. Kemudian 0 jika OPD salah dalam menetapkan konteks daripada sasaran strategisnya. Kemudian di poin D yaitu identifikasi proses bisnis. Sebenarnya di sini proses dalam melakukan identifikasi atau analisis risiko, sebenarnya kan OPD nanti itu menggali resiko-risikonya dari proses bisnis daripada OPD tersebut. Karena ketika kalau berbicara subkegiatan saja itu kan belum nampak, tapi ketika kita sudah menggali lebih dalam terkait dengan proses bisnis yang dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja pada masing-masing tujuan dan sasaran strategisnya, itu nampak lebih bisa digali atau diidentifikasi risiko daripada OPD tersebut. Kemudian di sini identifikasi pemangku kepentingan, ini sama dengan yang hampir sama dengan yang tadi, itu apakah sudah diidentifikasi pemangku kepentingan daripada risikonya, apakah internal atau eksternal atau eselon 2 atau eselon 3-nya nantinya. Kemudian ini penetapan selera risiko. Nah, itu yang di tahun 2024 itu untuk penetapan selera risiko ini kita isikan 0 karena pada saat itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan selera risikonya. Namun untuk evaluasi kita ke depan berarti kita ini sudah bisa mengisikan ya karena Pemprov itu sudah menetapkan selera risikonya, di mana selera risiko tersebut sudah ditetapkan pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini otomatis nanti bisa dijawab iya saja nantinya. Kemudian yang G juga, yang G sama penetapan kriteria risiko. Nah, di sana kriteria risikonya tadi ada rendah, tinggi dan sangat tinggi. Itu memang itu sudah ditetapkan juga, berarti bisa nanti dinilai ya. Kemudian identifikasi resiko. Identifikasi resiko itu terkait dengan form 3 dan form 4 yang diisikan oleh OPD. Untuk parameter pertama, identifikasi resiko merupakan proses menetapkan resiko. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negatif. Panduannya yaitu pastikan UPR mengidentifikasi resiko setiap kegiatan yang tepat dan telah sesuai. Nah, di sini kita melakukan pengecekan terhadap kertas kerja MR form 3 dan form 4. Kemudian kita juga memastikan bahwasannya OPD sudah mengidentifikasi resiko kemitraan dan resiko fraud. Karena salah satu poin penilaian nantinya untuk di MRI yang dilakukan oleh BPKP itu memastikan bahwasannya OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengidentifikasi resiko kemitraan dan resiko fraudnya. Nah, mungkin sedikit disampaikan terkait dengan resiko kemitraan itu kami sudah mensosialisasikan pada saat di BPDA tersebut. Namun untuk resiko fraud itu mungkin seharusnya itu kan kalau untuk resiko fraud sebenarnya itu memiliki form tersendiri nantinya daripada form 1 sampai 10.
Cuman untuk sampai dengan saat ini kita sendiri itu belum menetapkan daripada format atau form yang harus diisikan oleh OPD terkait dengan resiko fraud. Cuman untuk di langkah awal kita tetap pada saat melakukan evaluasi MR kita menghimbau atau meminta OPD untuk tetap memunculkan resiko fraudnya. Nah, untuk risiko fraud ini sebenarnya nanti direncananya nanti kalau tidak salah itu Irban 5 akan melaksanakan sosialisasi tersendiri di bulan Juli. Cuman pertama kemarin kami diskusi ke BPKP terkait dengan risiko fraud ini harus ada kondisi sebelum dan setelahnya, karena dari kondisi sebelum dan setelah itulah nampak bahwasannya risiko tersebut sudah dilakukan review atau dievaluasi oleh inspektorat. Nah, jadi pada saat kita melakukan evaluasi MR, mungkin kita himbau saja dulu untuk meminta OPD untuk tetap memasukkan risiko fraudnya. Dan yang poin pertama yaitu pengelolaan risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran atau program kegiatan dokumen. Nah, ini dapat dilihat daripada form 3 dan form 4. Kemudian yang B, ruang lingkup identifikasi risiko sudah sesuai dengan penetapan konteks. Di sini kita memastikan bahwasannya OPD sudah mengidentifikasi atau menganalisis risiko yang sesuai dengan form 1 dan form 2. Maksudnya di form 1 dan 2 kan sudah ditetapkan indikator apa yang akan dilakukan diidentifikasi risiko. Nah, dan pada form 2 juga sudah ditetapkan subkegiatan apa yang dilakukan identifikasi risiko. Nah, jadi ketika untuk mengisikan di poin B ini, berarti kita harus menyandingkan antara form 3-4 dengan form 1-2. Jadi, apakah subkegiatan yang dimunculkan di form 2 itu sudah dilakukan identifikasi seluruhnya pada form 4 nantinya. Kemudian kategori risiko, itu risiko strategis, operasional. Kemudian identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini hampir sama tadi dengan yang di B terkait dengan ruang lingkup. Kemudian yang E itu risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai pengelola risiko. Nah, ini di form 34 nanti kan ada mengisikan kode risiko. Jadi pastikan OPD sudah memberikan atau membuat kode risikonya. Kemudian yang F, pengelola risiko telah menuangkan hasil identifikasi risiko. Berarti ini pastikan bahwasanya OPD sudah mengisi form 3 dan 4 dan sudah ditandatangani atau memiliki legalitas dari kepala OPD-nya. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang kompeten. Pihak yang kompeten di sini mungkin balik lagi di tadi kita sudah menilai bahwasanya OPR sudah terdiri dari pegawai yang kompeten. Jadi di dalam mengidentifikasi risiko nantinya mungkin sejalan dengan jawaban yang di poin infrastruktur tadi, jikalau memang sudah memiliki pihak yang kompeten dalam menyusunnya berarti kita isikan ya, jikalau tidak berarti kita isikan no. Kemudian identifikasi risiko dilakukan melalui proses tertentu. Nah, di sini kita lihat dari proses yang dilakukan oleh OPD. Bukti dukungnya yaitu berupa notulen pembahasan atau notulen daripada notulen rapat atau notulen pembahasan yang dilakukan OPD. Kemudian nomor 4, risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit pemilik risiko, maka jumlah risiko yang harus ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Di sini risiko yang baru muncul, maksudnya di sini pada di form 34 itu kan kita sudah OPD kan sudah mengidentifikasi risikonya. Nah, kemudian risiko tersebut kan itu nantinya dilakukan pemantauan. Nah, kita memastikan bahwasannya apakah ada penambahan daripada risiko daripada OPD tersebut setelah dilakukan pemantauan.
apakah ada risiko baru atau mungkin ada risiko yang yang tidak mungkin terjadi sehingga dikeluarkan dari risiko yang sudah disusun di awal. Nah, jadi nanti mungkin ini tergantung daripada dokumen OPD nantinya apakah ada penambahan risiko baru atau tidak. Kemudian analisis resiko. Analisis resiko ini kita melihat kepada kertas kerja form 4 dan form 5, yaitu analisis resiko dan analisis dan resiko prioritas. Nah, di analisis resiko ini ada dua resiko, yaitu inherent risk dan residual risk. Kalau inherent risk itu risiko yang sudah melekat pada proses atau kegiatan tersebut. Kalau residual risk itu resiko yang misalnya ketika kita membuat resiko inherent itu sudah ada RTP-nya, kemudian sudah dilakukan RTP, tetapi masih ada resiko lagi. Nah, itu namanya resiko residual risk atau resiko sisa. Ini nanti di form 4 dan form 5. Kemudian penetapan besaran level risiko, peta risiko. Kalau untuk di peta risiko ini bisa dilihat daripada dokumen RTP. Tapi kalau tidak mungkin bisa dibuat oleh OPD peta risiko terpisah daripada form tadi. Maksudnya peta risiko ini kan biasa harusnya itu OPD dimuatnya di dokumen RTP-nya. Namun mungkin pas di sosialisasi kemarin sedikit terlupakan bahwasanya harus ada peta risikonya. Jadi kalau peta risiko itu nanti nampak di sana berupa grafik. Jadi nampak di sana di mana posisi daripada risiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Nah, jadi kita di sini cuma memastikan bahwasanya peta risiko tersebut sudah ada dan sesuai dengan analisis risiko yang dibuat oleh OPD. Kemudian risiko telah diurutkan. Ini untuk di form 7 ini itu bisa dilihat di form 7 atau pengendalian risiko. Cuman di Pemprov sendiri itu belum ada pemeringkatan daripada risiko residualnya. Jadi seharusnya kalau di MR itu resiko residual itu harus dilakukan lagi ditetapkan lagi skala risikonya dan diperingkat lagi dari skala risiko. Cuman untuk kita di Pemprov ini mungkin belum diimplementasikan atau belum ada. Jadi kalau di tahun 2024 itu kalau tidak salah ini kita isikan 0 dan itu menjadi perbaikan atau rekomendasi kepada Pemprov agar membuat pemeringkatan atau perbaikan terkait dengan resiko residu. Kemudian di tahapan pengendalian parameternya yaitu melakukan identifikasi terhadap akar penyebab masalah. Di sini mungkin bisa dipandangnya itu dari wawancara bisa kita lakukan penilaian. Mungkin ketika pas evaluasi MR besok mungkin bisa diwawancara pemilik risikonya terkait dengan penetapan atau proses pengidentifikasian yang sudah dilakukan oleh pemilik risiko tersebut. Nah, nanti dari hasil wawancara itu baru kita bisa menilai apakah mereka telah mengidentifikasinya terhadap akar penyebab masalah atau mungkin masih kulit luar daripada subkegiatan tersebut yang dimunculkan oleh si pemilik risiko. Kemudian menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian. Ini kita lihat di form 7 atau rencana tindak pengendalian. Pastikan OPD tersebut sudah menyusun form MR7 yaitu rencana tindak pengendaliannya. Kemudian selanjutnya menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian
dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian. Sini lakukan pengecekan terhadap form MR8 atau rencana pemantauan. Kemudian merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian, target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi. Di sini bisa dilihat pada form 8, di form 8 terkait dengan rencana pemantauan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan taksiran terhadap level resiko setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Nah, di sini analisa terhadap form 10 atau monitoring keterjadian risikonya. Nah, pastikan OPD sudah melakukan monitoring terhadap keterjadian risiko yang sudah disusun oleh OPD. Kemudian selanjutnya hasil pengelolaan risiko dan RTP telah disusun. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya OPD itu menyusun 2 laporan, yaitu laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko. Nah, jadi kita pastikan bahwasanya OPR tersebut telah menyusun laporan tersebut. Kemudian poin berikutnya yaitu laporan hasil pengelolaan risiko telah dilaporkan secara berkala. Kalau ini poinnya kita memastikan bahwasanya laporan yang telah disusun tadi itu sudah disampaikan kepada gubernur melalui Sekda dan unit kepatuhan internal. Jadi ketika poin yang tadi kita menilai dia sudah OPD sudah menyusun atau tidaknya. Kemudian untuk yang poin berikut ini itu kita menilai apakah laporan tersebut sudah disampaikan. Jangan cuman hanya disusun tapi tidak disampaikan. Sehingga untuk yang di penilaian berikutnya tentu tidak ada poin penilaiannya. Kemudian pemantauan risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau, dan dimonitor secara berkala. Mungkin di sini panduan penilaiannya yaitu pastikan apakah RTP tersebut telah dilaksanakan dan apakah telah efektif untuk menurunkan level risiko. Adapun hal ini dapat kita uji dari pertama review dokumen laporan berkala pengelolaan risiko. Kemudian pada kertas kerja MR8, 9, dan 10. Kemudian selanjutnya dilakukan observasi terhadap pelaksanaan RTP, kemudian dilakukan wawancara. Nah, mungkin ini panduan penilaian untuk parameter ini. Kemudian selanjutnya pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian. Panduannya yaitu lakukan pengecekan form manajemen risiko yang 9 dan 10. Kalau jika pengendalian pada RTP telah direalisasikan sesuai jadwal, berarti itu kita nilai 1. Jika tidak sesuai atau terlambat, itu kita nilai 0,5. Dan jika tidak dilakukan pengecekan terhadap realisasi RTP-nya, berarti kita isikan 0. Kemudian pemantauan terhadap peristiwa resiko. Ini bisa dilihat dari form 9 dan form 10. Di sana kita menilai ranknya 1 dan 0. 1 jika sudah melaporkan kejadian atau keterjadian resikonya, kemudian 0 jika tidak melakukan atau tidak melaporkan daripada kejadian atau masalah atau resiko yang terjadi. Kalau untuk di poin C itu kita tidak melakukan penilaian dan tidak kita beri scoring karena kondisinya belum ada belum ada pedomannya terkait dengan efektivitas pengendalian. Mungkin sedikit terlupakan di poin analisis identifikasi risiko. Jadi kalau biasanya kan pada poin identifikasi risiko, sana kan kita menilai ketidaktepatan daripada risiko OPD. Nah, di dalam melakukan identifikasi, kita juga melakukan evaluasi terhadap risk register daripada OPD nantinya.
Kalau di tahun sebelumnya itu kan kita melakukannya terpisah ya Bu, Bapak Ibu, di mana evaluasi MR itu terpisah daripada evaluasi risk register. Cuman untuk penugasan di evaluasi MR itu informasinya bahwasannya untuk di evaluasi MR nanti ada lagi evaluasi risk register yang kita lakukan. Nah, kalau untuk di evaluasi RR, kertas kerjanya sama dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Kita mengidentifikasi resiko sebelum dan sesudah daripada evaluasi daripada risk register. Mungkin itu sedikit tambahan daripada pelaksanaan evaluasi MR nantinya. Kalau untuk kertas kerja evaluasi RR nanti akan kami share, namun pada prinsipnya sama dengan evaluasi risk register yang sudah kita lakukan. Jadi nanti di laporan evaluasi MR itu juga ada evaluasi risk register nantinya. Jadi ada nanti kertas kerja evaluasi RR juga nanti yang kita jadikan sebagai dokumen pelengkap daripada laporan evaluasi MR nantinya. Mungkin itu saja dari kami terkait dengan scorecard daripada evaluasi MR. Mungkin diserahkan kepada Bang Hengki. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bu Fira. Sebenarnya cukup jelas ya Pak Bu Fira. Kalau ada pertanyaan mungkin kita langsung buka sesi diskusi atau tanya jawab, silakan Bapak Ibu, atau kalau chat juga bisa. Izin bertanya, Vira. Ya nih, silakan nih. Silakan Kak. Tadi udah raise hand sih. Oh, Mungkin langsung aja, Vira. Atau Hengki, izin bertanya. ya silakan langsung Kak buka. Ya. Tadi Vira tentang peta risiko. Itu Iya nih, kan ya. selama ini sepengetahuan Uni itu adanya di dokumen rencana tindak pengendalian ya, Vira. Iya nih. Nah, itu apakah dalam hal ini OPD selain form-form tadi juga harus membuat dokumen rencana tindak pengendalian seperti yang sebelumnya disampaikan ke inspektorat. Terus apakah ada di poin monitoring tadi, Vira, itu ada RTP, maksudnya RTP di form atau RTP yang apakah RTP di form itu harusnya sama atau bagaimana keterkaitannya dengan dokumen RTP yang disusun sendiri? Terus mengenai peta risiko juga, Vira. Itu kita ambilnya dari mana? Mungkin itu saja. Terima kasih, Vira. Ya, sama-sama. Thank you. Ya, Kak. Ya, terima kasih Kak. Silakan Bu Fira langsung dijawab sama ada pertanyaan lainnya. Jadi itulah sebenarnya kan harusnya OPD menyusun dokumen RTP ya ini. Cuman kondisinya kemarin itu OPD jawabannya ketika tidak ditagih oleh inspektorat mereka tidak membuat dokumen RTP. Nah itu kemarin. Nah kalau di BPKP sendiri mereka di dalam pengelolaan risiko tersebut untuk RTP itu ada RTP yang secara dokumen yang biasa kita susun atau dokumen RTP. Kemudian ada lagi form daripada MR RTP. Seharusnya seharusnya risiko yang dimunculkan pada dokumen RTP dan form RTP itu sejalan. Dan peta risiko yang dimunculkannya itu juga sama. Nah, kalau untuk di peta risiko itu kan dibuat berdasarkan daripada analisis risiko yang dibuat oleh OPD pada form identifikasi analisis risiko kalau nggak salah berapa ya. Jadi kelemahannya kemarin itu nih mungkin kebanyakan nanti ditemui OPD ini tidak ada menyusun dokumen RTP-nya. Tapi sejauh mereka sudah membuat
RTP pada kertas kerja MR, berarti kita akomodir nantinya. Itu aja nih. Kalau untuk peta risiko itu nanti dibuatkan secara terpisah daripada form MR berdasarkan daripada risiko yang dibuat di skala risiko yang dibuat dari hasil analisis risikonya. Itu nih mungkin dilemanya karena MR ini sudah lama, cuman mungkin kita sendiri implementasi dan ke komitmen daripada OPD dan pimpinan juga yang belum begitu kuat terhadap MR, sehingga mungkin MR ini masih jadi barang baru terus, sehingga di OPD seharusnya mereka sudah menyusun dokumen RTP itu tiap tahun, tetapi karena nggak ada lagi diminta, alasannya nggak ada diminta inspektorat, sehingga mereka nggak menyusun dokumen RTP. Tapi sejauh mereka memuat RTP di form MR tadi, berarti kita terima RTP-nya. Itu aja mungkin ini. Oke, baik. Terima kasih Vira. Sama-sama nih. Pak Fauzan sepertinya ada resen. Ya, izin Niki. Mau bertanya sedikit. Itu yang RR berarti kita sambilkan evaluasinya, Vira? Informasinya iya Bang. Iya, berarti Iya. kalau RR itu kan kalau toolsnya seperti yang sebelumnya sesudah itu kan berarti harusnya bukan evaluasi kayaknya ya. Itu review ya. Kalau evaluasi kan harusnya kayak MR ini ada kita memberikan suatu nilai terhadap sesuatu. Iya. Terus terkait fraud gimana jadinya itu kan mau disambilkan juga atau gimana? Atau tersendiri? Ya kemarin kan seharusnya kan kalau dapat kemarin kan sejalan kemarin pas sosialisasi dengan resiko fraud. Cuman kondisinya kemarin itu kalau di BPKP sendiri untuk fraud itu mereka ada bidang terpisah lagi daripada MR ini, bidang tersendiri lagi, sehingga untuk di OPD itu untuk resiko fraud belum ada kami sampaikan contoh atau form yang harus dilakukan pengisian untuk resiko fraud. Informasinya Irban 5 nantinya akan melakukan coaching di bulan Juli terkait dengan resiko fraud. Cuman kalau informasi dari BPKP nanti di penilaian manajemen risiko indeks itu kan dinilai bahwasanya apakah APIP sudah melakukan evaluasi atau review terhadap risk register fraud. Nah, ketika sebagai dokumen pendukungnya, berarti itu harus ada kondisi sebelum dan kondisi setelah dilakukan evaluasi oleh inspektorat. Nah, jadi untuk saat ini kita untuk saat ini bisanya menghimbau OPD sudah menyusun risiko fraud, itu saja dulu Bang. Nah, ketika besok Irban 5 melakukan coaching, berarti nanti ada kondisi setelahnya. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan kepada BPKP bahwasanya ini inspektorat sudah melakukan evaluasi. Ini kondisi sebelumnya, ya, ini resikonya. Tapi setelah dilakukan coaching, nanti ada resiko yang mungkin bisa digali lebih daripada resiko awal tadi. Itu mungkin Bang. Oh. Terus satu lagi yang terkait template, Vira, bagusnya dikunci atau gimana? Waktu itu, kalau sekarang kan kami coba download, kami buka, kan tidak ada formulasi tertentu di penilaian-penilaiannya. Nanti takutnya ini terganti-ganti atau nggak standar nantinya template-nya. Iya. Yang Excel yang Vira buka tadi, itu kan nggak ada rumus. Misalnya nilainya 19 itu angka saja, kan tidak ada link dari penilaian-penilaian skor yang lain di atasnya. Oh, nggak ada ya Bang? Nggak ada rumus ya. Bagusnya Oh iya. Oh iya, nggak ada rumus. Kemudian nanti diganti-ganti. Ini kalau nggak salah ini ada rumus di awalnya Bang. Cuman mungkin nggak tahu nge-save atau apanya. Mungkin nanti bisa jadi ini kami iniin lagi Bang terkait dengan formnya.
Seharusnya dia itu sih misalnya untuk poin infrastruktur itu ditambahkan di sum dari beberapa poin penilaian. Nah, itu hasilnya keluar itu. Nah, ya berarti nanti kami perbaiki ininya, Bang. Oke, Seharusnya makasih, Mbak. rumus ini. Ya, kasih, Bang. Oke, sebelum beralih ke terima kasih Pak Fauzan, sebelum beralih kepada Bu Yanti, mungkin terkait dengan risiko kemitraan gimana Bu Fira? Apa diidentifikasi atau gimana? Kalau risiko kemitraan tetap, Bang, karena pas di Oke, sosialisasi kemarin juga udah disampaikan, dijelaskan ke OPD terkait dengan risiko kemitraan. oke kita Tetap lanjut dilakukan kepada identifikasi. ya, kita lanjut kepada penanya berikutnya Bu Yanti Jaswi, silakan. Ya, izin Vira, Pak Engki, Ya, Bapak Ibu ini lanjut. peserta sakti pada pagi hari ini. Eh, Kebetulan pagi ini kita mengangkat tema terkait evaluasi manajemen risiko dan bertepatan sekali dengan ketika kami di Irban 1 sekarang sedang melakukan evaluasi terkait pembangunan zona integritas pada unit-unit pelayanan. Nah, berdasarkan hasil dari evaluasi Menpan terkait perangkat daerah yang melakukan pelayanan seperti rumah sakit, kemudian PTSP, perizinan, kemudian eh, pelayanan satu atap, kemudian layanan pendidikan dan ketenagakerjaan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu hasil evaluasi terkait identifikasi risiko dan RTP-nya. Di hasil evaluasinya menyatakan bahwasanya kita di Pemprov Sumbar yang terkait layanan tadi, yang perangkat daerah yang melakukan layanan tadi belum mampu dan sepenuhnya terkait identifikasi risiko dan RTP terkait aspek integritas, kemudian aspek kinerja dan layanan. Nah, ketika kami konfirmasi kepada perangkat daerah dan kita lihat juga di di dokumen MR-nya, kan kita konfirmasi, rata-rata perangkat daerah menyatakan seperti ini. Karena ini kan kita di Pemprov Sumbar kan sudah dilakukan evaluasi terhadap MR kita, Bu. Kenapa tidak ada saran masukan dari teman-teman evaluator di inspektorat? Jadi ya kami menyajikan ini yang ada gitu loh. Nah, menyikapi kondisi ini, Vira, bagaimana strategi kita sebagai evaluator nanti untuk teman-teman yang melakukan evaluasi terkait manajemen risiko pada rumah sakit, kemudian perizinan, kemudian layanan pendidikan tadi, kemudian yang satu atap, pelayanan satu atap, kayak Bapenda ya, itu bagaimana strategi nanti itu, Vira, untuk supaya tindak lanjut hasil evaluasi dari Menpan ini bisa kita tindak lanjuti. Seperti itu, Vira. Ya, makasih Nianti. Oh, berarti itu jadi masukan bagi kita besok untuk melaksanakan evaluasi. Berarti di sana kelemahannya OPD itu tidak mampu untuk menggali atau mengidentifikasi daripada risiko-risikonya. Seharusnya OPD bisa menggali lebih terkait dengan atau mengidentifikasi risiko daripada OPD tersebut. Kecenderungan memang ditemui bahwasanya OPD masih kulit-kulit luarnya gitu mengidentifikasi. Seharusnya bisa lebih digali lebih dalam. Nah, mungkin untuk di kita nanti itu karena evaluasi MR tadi kan bersandingan juga kita melakukan evaluasi risk register. Jadi pada saat melakukan evaluasi risk register tersebut kan ada kondisi sebelum dan setelah. Mungkin ketika melakukan evaluasi itu perlu dilakukan wawancara. Biasanya itu yang kita lakukan seharusnya wawancara kepada si pemilik risikonya. Kemudian kita mewawancara terkait dengan proses bisnis atau apa saja yang dilaksanakan oleh si pemilik risiko tersebut di dalam kegiatannya di OPD tersebut. Nah, di sanalah nanti bisa kita mengidentifikasi apakah risiko yang sudah dibuatnya itu cukup atau masih ada risiko-risiko lainnya. Kemarin kalau pengalaman kami di evaluasi RR di 2025 itu untuk kondisi sebelum dan setelah itu biasanya ada penambahan-penambahan risiko baru yang dimana si OPD hanya memunculkan terkait dengan ketidaktepatan waktu, tapi ketika evaluasi RR kemarin sudah dilakukan penambahan-penambahan risiko baru nih.
Jadi mungkin berarti nanti ketika kita melakukan evaluasi register, berarti diminta nanti teman-teman juga dapat melihat atau menggali lebih dalam terkait dengan identifikasi yang sudah dibuat oleh OPD, sehingga nggak hanya resiko-resiko umum atau resiko biasa yang dimunculkan oleh PD, tapi bisa lebih teknis daripada kegiatan yang dilakukan oleh PD. Mungkin gitu apa kita Uni besok untuk kedepannya untuk menjawab daripada Menpan itu. Ya, Vira, tentu perlu penekanan juga kepada teman-teman evaluator yang melakukan evaluasi MR terhadap perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat ini. Tentu perlu ini juga, Vira. Nah, Iya karena nih. itu seperti yang disampaikan tadi, kawan-kawan Bapak Ibu yang di perangkat daerah mengatakan, ini kan sudah hasil evaluasi dari inspektorat, Bu. Ya sudah, berarti ini sudah benar menurut kami. Jadi itu kita juga dilema juga jadinya, gimana yang posisi yang salahnya di mana gitu. Harusnya sementara Menpan rekomendasinya seperti ini gitu. Iya, berarti komitmen dari kita juga Ya, selaku APIP terkait dengan identifikasi risiko itu nantinya. Mungkin bisa nanti karena risiko ini kadang masih kita sendiri melakukan evaluator kemarin melakukan evaluasi RR juga masih memang perlu diskusi gitu. Nggak bisa ini aja mengidentifikasi sendiri aja, memang harus diskusi dan wawancara sama si pemilik resikonya itu. Kalau tidak nggak muncul resiko-resiko tadi. Nah, ketika udah wawancara barulah nampak di sana, oh ternyata ada risiko ini Bu, ada risiko ini ya, sehingga itulah sebaiknya memang lebih penekanannya mungkin bisa kawan-kawan nanti melakukan wawancara langsung gitu dengan pemilik risikonya, dan wawancaranya lebih kepada proses bisnis atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si pemilik risiko. Nah, dari proses itulah nanti bisa kita identifikasi risiko-risikonya. Mungkin komitmen kita ini Uni nanti untuk kedepannya untuk melakukan evaluasi MR, karena OPD tahunya sudah dievaluasi oleh inspektorat ya gitu. Ya, benar memang itu komentar mereka. Iya. Cuman Ya, karena Uni, Menpan itu meminta bahwasanya aspek integritas, kemudian aspek layanan, kemudian aspek kinerja itu memang harus ada di identifikasi risiko kita untuk yang unit-unit melakukan pelayanan. Nah, itu ya bagaimana cara teknis kita penekanan ke teman-teman supaya memang perangkat daerah ini memang kita dapat yakini mereka sudah mengidentifikasi risiko yang 3 tadi itu gitu. Ya. iya nih. Terima kasih Uni masukannya. Jadi tahu juga kita semua kan bahwasannya kondisinya ternyata seperti itu. Ternyata berarti yang kita lakukan ternyata kemarin itu masih dinilai kurang oleh Menpan. Masih ada risiko-risiko lainnya seharusnya yang bisa kita gali lebih ini. Ya. Makasih nih Yanti Ya, atas Vera, masukannya. Gimana Bang? Ada lagi kira-kira Bang? Oke, mungkin seperti sampaikan Bu Yanti tadi, kalau nanti kita ada sharing dokumen yang dibutuhkan dan disampaikan kepada yang jadi untuk ditujukan teman-teman nanti melakukan pemeriksaan, mungkin bisa kita masukkan juga nanti hasil evaluasi Menpan atau hasil evaluasi dari BPKP terkait dengan nilai MRI, sehingga bisa menjadi pedoman teman-teman sendiri gimana penajaman dari kita melihat OPD, memahami secara utuh apa risiko yang mereka harus identifikasi di dalam RRMR-nya. Sehingga lebih komplit, kita tidak melihat secara sisi kita saja, kita lihat sisi mereka, tapi kita lihat juga hasil penilaian terkait dari Menpan atau PKP terkait dengan dari OPD, pengelolaan OPD dari OPD masing-masing. Itu saya tambah mungkin Bu Fira. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Terima kasih Ibu Yanti. Ada lainnya tambahan pertanyaan atau tanggapan? Thank you.
Gimana Bu Fira? Sepertinya Ya, tidak ada dari chat atau dari Rasen. Ada yang iya. lagi yang lain tidak ada? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi diskusi kita kali ini. Artinya kurang lebih kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan. Kita lihat RR penyusunan MRR dari OPD-nya, kita lihat penyusunan MR-nya, dan kita isikan ke dalam scorecard-nya, informasi lainnya terkait dengan kondisi PD. Nanti kita buatlah folder drive-nya, kita masukkan teman-teman seperti hasil evaluasi Menpan tadi atau evaluasi BKP, sehingga menambah dari paman kita untuk kita bisa berdiskusi dengan OPD-nya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu seluruhnya. Sebelum akhiri, nanti kita silakan Bapak Ibu bisa bergabung kalau ada yang membutuhkan komunikasi dengan masing-masing irfannya, target. Silakan nanti Pak Miro, silakan nanti tolong buatkan roomnya. Ya, siap, Jadi Pak. Siap. kita akhiri sesi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto, Bang. Foto dulu. Foto Bapak loh, Ibu kita Bang. foto dulu. Ya, sip. Ya, foto. Hitungannya mah, Bang. Miro. Oke, Bapak Ibu, Jempolnya. mohon on cam Perasaan saya kok, Dengki. mohon jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu. Raya. Lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Ya, nah, sama Mami dah. Kasih Bapak Ibu, kasih Bang. Kasih Nianti, Ibu Ted, semuanya. Sama-sama. Vira. Busek, makasih Busek. Beban. Terima kasih, mantap. Vira, Iya Pak. thank you. Ya, Mantap, Vira. ditunggu Pak Eban, resiko fraudnya. Wallahu alam. Oh iya, ya Allah. Baik Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan yang akan bergabung dengan grup masing-masing, silakan. Kita tutup sesi ini. Terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.